eh, pengertian Isra Mi'raj dan Ngrogo Sukmo itu beda yang ya. Antara Ngrogo Sukmo dan Isra Mi'raj. Iya, berbeda. Kan bukan hanya istilah saja, kalau orang Jawa itu mengatakan Ngrogo Sukmo, sedang yang diajarkan Nabi Muhammad kan otomatis dari Arab, dinamakan Isra Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan horizontal, Mi'raj itu perjalanan metafisika vertikal. Kalau Ngrogo Sukmo itu nggak jauh beda kayak orang mimpi, hanya ruhnya saja yang keluar, tubuhnya masih di rumah, atau katakanlah tubuhnya ditinggal dalam kondisi meditasi. Kalau Isra Mi'raj itu dengan seluruh tubuhnya ikut turut serta. Bahkan untuk membuktikan kalau tubuhnya ikut, kita cubit dagingnya, jiwiten dagingnya. Waktu kita Isra Mi'raj itu ya. Iya, itu kalau bahasa kerennya namanya teleportasi. Iya, jadi teleportasi itu dengan seluruh tubuh, bukan hanya ruhnya saja. Tapi selama ini orang banyak mengira Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja atau hanya bayangannya saja. Itu dugo-dugo aja. Ya, kebanyakan kalau orang Jawa itu kan ngaran itu Ngrogo Sukmo itu ya cuma ruhnya aja yang keluar. Tapi kan kalau Ngrogo Sukmo itu bisa sengaja, misalnya punya niatan untuk Ngrogo Sukmo mau ke sana itu bisa. Kalau Isra Mi'raj bisa enggak ya? Bisa. Yaitu untuk masuk ke wilayah sana kan harus mampu merubah diri, masuk dari alam fisika masuk ke wilayah metafisika itu kan harus ada alatnya, harus ada tekniknya. Oh, jadi semua itu membutuhkan teknik juga ya, untuk teleportasi. Masuk ke wilayah lain, ke dimensi lain itu butuh alat. Sampean kalau coba sampean nyelam ke air, butuh alat enggak? Iya, pakai alat selam. Pakai alat selam. Bawa tabung oksigen, ya kan? Ke dimensi lain juga gitu, kita butuh alat. Kalau mau lintas dimensi gitu, alatnya apa yang? Alatnya? Ya ada alatnya, ya jelas. Pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan, juga teknologi. Jangankan kok kita ke atas, ya. Jangankan kita untuk ke atas, dimana kita dibatasi oleh banyak alam-alam, ya kan? Di alam metafisika ini lapis 7. Sedangkan sampean kalau berhubungan dengan Hyang saat ini namanya berhubungan secara fisik. Yang ngomong dengan secara fisik, sampean juga mendengarkan juga secara fisik. Iya. Ya. Lah kalau sampean ada di Jombang misalnya, mau ngomong sama Hyang secara fisik enggak? Ya nggak bisa secara fisik. Bisa pakai HP. Kita bicaranya secara metafisik. Pertama dengan HP kan. Kalau kita ngomong sama sampean jarak jauh terus bengok-bengok ini. Hei Mbak, bengok sampai nggak bakal kedengaran. Kita butuh alat. Alat itu adalah HP. Kemudian pada waktu kita menggunakan alat, kita tetap berbicara secara fisik. Halo Mbak, suara kita masuk ke alat itu dirubah menjadi gelombang, ya. Iya, lewat HP. Menjadi gelombang, ya kan? Itu udah masuk ke wilayah metafisika, berubah menjadi gelombang. Diterima oleh satelit. Ketika diterima dan harus ke satelit dulu. Iya. Ya, nek satelit sinyalnya gak ya. Waduh, sinyalnya kok. Sinyalnya pedot-pedot. Jadi sinyal juga penting. Iya. Ya. Nah kemudian suara yang sudah dirubah jadi gelombang tadi
ketika sampai pada tujuan, dia berubah menjadi fisika lagi. Sehingga didengar, ya kan? Iya. Nah, secara fisika didengar. Nah, itu baru perbedaan jarak saja. Nah, ini ketika masuk ke alam Tuhan, itu bukan jarak horizontal, vertikal. Udah mi'raj. Iya, ini yang disebut dengan alam fisika, alam metafisika, dan alam maha metafisika. Nah, alamnya Tuhan ini, alam maha metafisika. Tapi kan melewati jembatan Shirathul Mustaqim yang namanya metafisika. Bagaimana merubah diri menjadi gelombang. Ini yang disebut dalam apa teorinya Einstein, dimensi bosom. Dimensi bosom. Iya. Bagaimana kita bisa masuk dalam dimensi bosom tadi? Ya ada tekniknya dengan cara mungkin meditasi. Kalau dalam Islam itu tahajud. Tahajud. Tapi banyak orang nggak tahu bagaimana tahajud yang benar. Kalau tahu caranya tahajud yang benar, wah, celup, sekejap. Jadi lewat tahajud itu bisa teleportasi ya? Teleportasi. Bahkan kita baru 3 rakaat aja langsung tahu-tahu udah naik. Dan pengalaman kita ke sana itu berbeda, bro. Anak-anak ketika mampu naik ke sana dengan orang dewasa mampu ke sana beda. Bedanya gimana yang? Anak-anak ya otomatis semua yang sampai di sana itu semua berkaitan dengan pola pikirnya, wawasannya, dan rata-rata nanti ketemunya dengan nasihat-nasihat yang sifatnya mempersiapkan dia untuk bagaimana cara menghadapi ke depannya gitu kan. Jadi yang didapat untuk anak-anak itu beda lagi dengan yang dewasa. Kalau dewasa mungkin wejangan-wejangan yang lebih itu kalau yang dewasa banyak beda. Yang dewasa hanya penyaksian. Gitu. Iya. Dan ya contohnya anak-anak yang tuh ya mereka kalau ngalami kayak gitu, mereka tak kasih waktu tiap malam Jumat yang ini, kalau tiap malam Rebo ini, gitu. Jadi dengan cara tahajud. Jadi kalau tahajud masuk di kamar yang semuanya hitam, syaratnya gitu. Karena syaratnya itu kalau dalam Quran itu disebutkan. Jadi bisa di sana dianjurkan bertahajudlah kamu. Tapi di sana tuh perintahnya cuma kata-katanya itu ka, bukan kum. Ka. Nah, kalau ka itu artinya kamu sendiri. Tapi kalau kum kamu semua. Assalamualaikum, gitu kan? Iya. Itu semua. Semua, tapi assalamualaika itu khusus sendiri, gitu kan? Iya. Nah, itu sana perintahnya kum, ka bukan kum. Artinya apa? Pada saat kita sembahyang, tahajud, kita harus benar-benar sendiri. Harus benar-benar sendiri agar kita merasa benar-benar sendiri, maka harus kita gelapi ruangan tadi. Harus sajadah harus nggak boleh kelihatan, tembok harus nggak kelihatan. Kalau semua masih kelihatan berarti belum sendiri, masih sama tembok, sama sajadah, sama. Walau lampu dimatikan, biasanya tembok itu masih kelihatan ya. Nah makanya di samping tembok itu kita tutup dengan kain hitam, mata kita pun kita tutup dengan kain hitam pada waktu tahajud. Itu salah satu kunci untuk mi'raj. Belum doa-doanya. Kemudian mekanisme kerjanya ada. Dan yang lebih penting lagi, yaitu tadi kita mampu merubah gelombang dari fisika menjadi metafisika. Gitu loh. Itu di sana rahasianya. Ada teknik khusus. Ada teknik khusus ya. Nanti kalau ini teman-teman sekalian yang ingin belajar, monggo datang ke Surabaya
untuk langsung belajar dengan yang will do. Mungkin juga ada yang mau ditanya-tanya jelas. Monggo silakan datang. Iya, kalau Rasulullah saja bisa melakukan itu kan Rasulullah sebagai panutan, otomatis semua pengikutnya kalau mau mengikuti maka semuanya bisa. Iya, kebanyakan kan belum tahu caranya yang. Ya. Cuma dengar-dengar aja Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Bahkan orang seringkali menyangka kalau Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja ke sana. Kalau ruhnya saja orang Jawa udah biasa. Itu namanya ngeroko sukmo. Iya beda. Ngeroko sukmo dengan Mi'raj, Isra Mi'raj. Kalau orang Jawa itu kan cuma ruhnya saja. Sukmo. Iya. Kadang-kadang itu bukan ruhnya, tapi pikirannya atau jiwanya. Oh, bisa juga itu cuma jiwa yang lagi melayang ya. Iya, jiwa. Dan jiwa yang sedang keluar dari tubuhnya itu lebih berbahaya. Bisa terjebak. Banyak jebakan di luar tubuh. Jiwa itu nggak nyaman kalau kemana-mana tanpa tubuh. Jadi jiwa itu kadang-kadang jiwa lari ke sana kemari itu karena dipicu oleh kepenasaran. Berarti ngerogo sukmo itu juga berbahaya ya? Berbahaya. Kalau dia nggak tahu caranya bagaimana mengetahui jebakan-jebakan, kadang-kadang bisa ditangkap kemudian oleh makhluk alam lain. Bukan hanya makhluk alam lain, mungkin sama orang-orang lain yang nggak suka dengan dia. Kebetulan pas keluar itu berpapasan. Loh, sopo sing metu iki cekel bono botol. Gak balik ya. Gak balik. Sama tempo hari itu sama seperti tempo hari orang mana itu yang dia akhirnya mati gara-gara ngerokok sukmo itu ada orangnya tuh. Iya.